Kemudian untuk selanjutnya kita persilakan kepada narasumber yang keempat, yaitu Bapak Yusrati Usman Al-Gayuni yang berbicara tentang ekolinguistik bahasa Gayo. Kepada Bapak kami persilakan dengan waktu relatif sama dengan narasumber yang sebelumnya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Jamhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan saudara peserta webinar IPB dan Musara Gayo yang saya muliakan. Jadi karena dibatasi waktu, saya langsung ke poin saja. Tadi Pak Bupati yang terhormat, kemudian Pak dari Majelis Adat Gayo, bahwa sebetulnya secara makna ini sama. Kenapa dibalik? Karena memang kita mencoba koreksi, mengkoreksi keadaan kita selama ini yang memang perhatian kita ke tema terkait dirasakan masih kurang. Karena genap si mulu atau genap si mulu agih si belum. Bukan agih si belum, genap si mulu. Hanya penegasan makna. Itu yang pertama. Yang kedua, Gayo ini suku pertama dan tertua ke Aceh, bahkan ketuanya secara budaya lebih tua dari Batak. Jadi dalam sejarah asal-usulnya bermula kalau merujuk ke temuan arkeologi Balai Arkeologi Medan, bahwa orang Gayo pertama mendiami Aceh sekarang, Provinsi Aceh, khususnya Tanah Gayo, di Loyang Ujung Karang, Loyang Ujung Mendali, kisaran 7.500 tahun yang lalu, bahkan di kisaran 8.400 tahun yang lalu. Artinya sejak zaman prasejarah itu orang Gayo itu sudah ada di situ, dengan tinggal di gua-gua, kemudian kebiasaan mereka yang menangkap ikan, berburu, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati atau tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Dengan kata lain apa Bapak Ibu, bahwa orang Gayo sejak dulu itu sudah memanfaatkan keanekaragaman hayati. Dan ini cukup relevan dalam kajian IPB ini, kemudian karena memang menekankan keanekaragaman hayati, terutama mana yang dikonsumsi, kemudian mana yang buat obat-obatan. Dan dalam perkembangan orang Gayo itu kemudian dikenal beberapa kelompok Gayo, seperti masyarakat Gayo yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah itu disebut Gayo Lut. Ada Gayo Deret. Gayo Deret ini masih di wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, itu di wilayah Isak dan Linga. Gayo Belang di Aceh Tenggara dan Gayo Lues selanjutnya di Lukup Serbejadi di Kabupaten Aceh Timur, dan ada di Kalui Aceh Tamiang. Yang dalam penelitian teman-teman IPB ini masuk wilayah Gayo itu semua, cuma difokuskan ke 3 area. Aceh Tenggara, Gayo Lues di Gayo Lues, kemudian Bener Meriah dan Aceh Tengah di Aceh Tengah, Kalui Aceh Tamiang, dan Lukup Serbejadi difokuskan di Lukup Serbejadi. Dan orang Gayo ada juga merantau di pesisir Aceh, utara, timur, barat, selatan, juga di luar Aceh. Dan di pesisir Aceh ini tentu yang terbanyak di Banda Aceh sama Aceh Besar. Menurut data yang kami dapatkan, tanggal 18 Oktober yang lalu, kami Ikatan Musara Gayo Jabodetabek dengan keluarga negeri antara Banda Aceh dan Aceh Besar sempat mendata seberapa jumlah orang Gayo yang ada baik di pesisir Aceh maupun di daerah Indonesia lainnya. Jadi di Banda Aceh itu ada sekitar 1.500 kakak, kemudian di Langsa sekitar 700 kakak, sementara yang sudah bergabung di diaspora tadi ada masih sementara 18 guyup, dan di Jabodetabek itu kira-kira jumlahnya 15.000 jiwa. Bahkan diperkirakan di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu sekitar 25.000. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang di webinar ini coba kita kerangkakan nanti.
bahwa dalam hal revitalisasi atau penguatan kembali bahasa, budaya, dan keanekaragaman hayati saling keterkaitan di antara ketiganya, ada langkah nyata baik dari pemerintah daerah, dari dewan, dari majelis adatnya, maupun dari komunitas, organisasi, mahasiswa, peneliti, akademisi, termasuk diaspora Gayo di luar Aceh terutama. Karena penelitian ini menarik, jadi kalau tadinya penelitian tentang Gayo selalu diadakan di Gayo. Pendekatannya didekati dari Gayo, tapi karena pandemi ini memberikan hikmah tersendiri bagi penelitian ini bahwa penelitiannya itu dari luar. Maka besar kemungkinan transmisi atau penguatan pelestarian itu berjalan dengan baik. Dan ini juga dipengaruhi dari sebaran orang Gayo di daerah penyangga sama terluar tadi. Katakanlah di sini misalnya sebagai contoh daerah Sebayung, Setu, Bantarjati, Cipayung. Nah di area-area tertentu di Jabodetabek ini itu mayoritas didiami orang Gayo yang secara interaksi mereka interaktif, kemudian komunikasi komunikatif, peristiwa sintemurip sintemati itu berjalan dengan baik, tambah melalui peran guyub Ikatan Musyawarah Gayo Jabodetabek dan juga beberapa daerah di Tangerang Selatan, di daerah Jawa Barat lainnya, Jakarta, Banten. Nah ini semakin dekat itu potensinya semakin transmisinya itu semakin berjalan dengan baik. Dan kedekatan anak dengan ibu dalam hal transmisi kegayuan, terutama keanekaragaman hayati ini juga cukup berpengaruh besar. Jadi termasuk dengan kakek neneknya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, melihat ketimpangan umur orang tua kita di atas 60-an semakin kurang, ini mesti jadi kekhawatiran kita bersama. Dan seperti disampaikan Pak Bupati tadi, jadi Pak Bupati Aceh Tengah, bagaimana hutan, lingkungan, keanekaragaman hayati ini bisa lestari, kemudian hewan yang ada di dalamnya juga bisa selamat, tapi manusianya juga bisa hidup. Nah ini yang mesti kita pikirkan dan seperti di Bener Meriah sekarang sudah ada taman budaya arboretum, ada pinus yang ditanam Pak Jokowi dulu sudah dibikin tanam, nah sehingga dijadikan tempat wisata baru, orang berkesenian, berkebudayaan di sana, sambil berkebudayaan orang bisa mengenal pinus. Nah tentu banyak masih tempat di Gayo yang bisa kita tetapkan seperti arboretum ini. Sebagai contoh misalnya di Gayo Luas, di Putri Betung. Di Putri Betung itu ada banyak sekali anggrek. Ya, baik Pak Jamhuri, inti-inti poin-poinnya seperti itu yang saya sampaikan. Nanti sekiranya ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kita diskusikan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.